Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru dalam rahmat dan berkat Tuhan yang baru bagi kami. Berkatilah ya Tuhan, di mana kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini terambil dari Matius 16 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-12. Tetapi hari ini saya akan membacakan untuk kita ayat yang ke-12 saja. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa ia berbicara bukan supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya mungkin ibu-ibu, buat kita yang pernah atau mungkin ini menjadi pekerjaan kita, membuat roti atau membuat tape. Salah satu bahan yang kita butuhkan adalah ragi. Ya, kalau dalam dunia membuat roti, ragi itu berfungsi untuk mengembangkan adonan yang kita buat. Kalau dalam membuat tape, maka ragi itu akan mengubah ketan yang sudah dikukus tadi atau singkong yang sudah dikukus tadi itu berfermentasi, berubah sampai akhirnya menjadi tape. Nah Bapak Ibu, saya dan anak saya yang besar juga pernah punya pengalaman kami membuat tape dari beras ketan. Menariknya, setengah kilo beras ketan yang kami pakai untuk membuat tape ternyata hanya membutuhkan ragi tidak sampai 1 keping kecil ya. Sedikit saja itu ragi diparut, dicampurkan di beras ketan yang sudah dikukus, lalu didiamkan 3-4 hari sampai akhirnya siap untuk dinikmati menjadi hidangan tape yang sangat enak. Sedikit saja raginya. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, itu juga yang diperingatkan oleh Tuhan tentang pengajaran dari orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, di mana pengajaran mereka kalau tidak hati-hati itu sama seperti ragi yang bisa membuat busuk kehidupan seseorang. Kenapa? Tuhan itu mengatakan bahwa pengajaran atau ajaran orang Farisi dan orang Saduki itu dipandang sebagai ragi yang membawa kebusukan. Ternyata Bapak Ibu, dalam ajaran yang mereka ajarkan, mereka itu menambahkan adat istiadat Yahudi sebagai hal yang sejajar dengan hukum Taurat. Padahal mereka mengajarkan hukum Taurat itu berdasarkan kepentingan diri mereka sendiri dan memandang agama itu hanya sebagai sebuah ritus dan kemurnian lahiriah saja. Nah, karena itulah Tuhan memperingatkan, hati-hati terhadap ragi, yaitu apa? Pengajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa korelasi yang bisa kita temukan dari firman Tuhan hari ini? Sama seperti ragi, sama seperti Tuhan yang memperingatkan betapa bahayanya pengajaran yang tidak benar yang diajarkan oleh orang Farisi dan kaum Saduki, maka kita juga belajar untuk melihat bahwa hal-hal buruk dalam kehidupan kita yang kelihatannya kecil, kelihatannya itu sederhana, tapi ternyata itu harus diwaspadai dengan serius. Karena jika tidak, hal-hal buruk yang kelihatannya kecil dan sederhana itu bisa merusak kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita selalu hidup dekat pada Tuhan.
sehingga kita bisa selalu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk menjadi orang-orang yang selalu waspada dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan yang boleh terus menolong kami, menopang kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.